Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kembali lagi bersama saya Ali. Jadi di sebelah kiri saya ini sudah ada PC saya ya, yang casingnya menggunakan Armageddon Limit TR8000. Yang sebelumnya sudah saya bahas videonya, kalian bisa cek pada kolom deskripsi. Kalau enggak, saya taruh linknya di atas ini. Casing ini sangat besar ya, mirip akuarium atau lebih tepatnya mirip casing Lianli Dynamic O11, bukan yang versi mini ya. Dan tentu pula harganya jauh lebih murah, mungkin 3-4 kali lipat dari harga casing Lianli Dynamic O11. Cuman bedanya menurut saya hanya pada tulisan Limit TR8000 ini ya, yang ada RGB atau lampu-lampunya ini. Nah, mungkin kalau PC kalian menggunakan casing yang sama seperti saya, yaitu Limit TR8000 dari produk Armageddon ini, mungkin kalian kalau awam mungkin bingung ya, ketika tombol resetnya dipencet, yaitu hanya berubah pada RGB atau lampu-lampu pada casingnya, yaitu hanya berubah warna-warnanya saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau memberikan tutorial bagaimana caranya agar casing pada Armageddon Limit TR8000 ini resetnya bisa berfungsi. Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan di skip-skip, jangan di dislike terlebih dahulu, dan tonton terus videonya sampai selesai. Bagi kalian yang baru masuk dalam channel ini atau baru masuk dalam video ini, silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Ya, mungkin saya akan memberikan sedikit perbedaan pula antara casing Lianli O11 Dynamic dan juga Armageddon Limit TR8000 ini ya. Kalau tadi saya bilang perbedaannya hanya pada tulisan Limit TR8000 ini, saya tambahkan lagi yaitu adanya tombol-tombol di atas casingnya ya. Jadi kalau biasanya Lianli Dynamic O11 itu tombolnya pada tulisan yang Limit TR8000 ini. Jadi limitnya kosong itu diganti dengan tombol-tombolnya di situ. Jadi di sini saya akan menunjukkan ke kalian tombol-tombolnya pada casing Armageddon Limit TR8000 ini. Di atasnya yaitu yang paling besar, yaitu ada tombol power ya. Terus sebelahnya sendiri itu tulisannya LED, dan sebelahnya yaitu ada gambar untuk reset ya. Sebelahnya lagi ada lampu dan audio jack, terus ada USB port 2.0 2 kali dan 3.0 1 kali. Jadi kalau kalian awam, saya dulu juga nggak tahu, ketika saya pencet tombol yang kecil ini ternyata hanya merubah warna pada tulisan Limit TR8000 yang ada pada depan casingnya ya. Saya kira itu akan mereset PC-nya sendiri. Ternyata enggak, itu hanya merubah warna atau RGB-nya pada casing depannya ini. Kalian bisa melihat sendiri ketika saya pencet-pencet itu hanya merubah warna ataupun RGB pada casing Limit TR8000 ini di bagian depan ya. Kalian bisa cek untuk monitor saya, yaitu nggak mati atau nggak ngapa-ngapain ya, tetap standby seperti itu aja. Yang berubah hanya Limit TR8000 nya aja pada bagian depan di casing ini. Jadi di sini saya akan mengasih tahu ke kalian bagaimana caranya untuk mengaktifkan tombol reset ini ya. Satu lagi, ketika saya menekan tombol yang kecil ini yang saya kira reset tadi, ternyata hanya mematikan RGB-nya ya, atau lampu-lampunya pada depan casing ini. Jadi nggak ngapa-ngapain, PC-nya tetap nggak ngereset, hanya intinya ini hanya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan RGB atau LED atau lampu-lampu pada bagian depan casing ini ya, di Armageddon Limit TR8000 ini. Oke, jadi ini adalah casing PC saya ya, Armageddon Limit TR8000. Jadi ini saya taruh di kursi saja biar kalian bisa melihat, karena kursinya bisa muter 360 derajat. Mungkin nanti bagian-bagian yang akan saya copot yaitu VGA cardnya, terus bagian belakang sini untuk mengetahui kabel dari LED nya yang di sini. Jadi ini sudah saya ganti dengan akrilik, jadi tulisan Limit TR8000 nya sudah nggak ada, karena saya nggak terlalu penting juga sih. Oke, jadi saya bongkar terlebih dahulu. Oke, jadi di sini untuk casingnya bagian VGA card sudah saya copot, dan juga bagian
belakang dari casing Armageddon ini. Yang saya copot yaitu ada VGA cardnya. Ini VGA vertikal ya. Jadi kalau kalian nanti nanya, bang kok kenapa VGA-nya vertikal enggak horizontal? Jadi kalian bisa cek di bagian atas ini. Atas ini saya sudah pernah buat tutorial bagaimana cara membuat VGA vertikal. Ini saya buat sendiri, termasuk saya beli racernya. Jadi untuk VGA cardnya, untuk racer dan juga penyangganya itu nggak include sama casing ini ya, buat sendiri. Terus pada bagian belakang tadi saya sudah nyopot untuk ini penutup bagian sini nih. Ya ini fungsinya untuk nutupi ini LED-nya ini, yang nyala-nyala itu. Oke, jadi di sini saya nyalain flash dari kameranya ya. Jadi perlu kalian tahu kalau misalnya tombol resetnya berfungsi, salah satunya di bagian sini nih, di bagian motherboard yang tulisannya JFP1 ini kan harusnya di bawah sini masih ada sisa 3 slot ya. Harusnya tombol resetnya itu ada 2 di sini. Jadi karena nggak ada, kemana bang tombol resetnya? Jadi untuk kabelnya tuh di sini, dia nempel di bagian LED-nya yang ini. Nah ini, jadi kabel resetnya itu ditaruh di belakang sini, di tempat RGB-nya atau LED-nya ini, yang tulisannya reset SW. Jadi kalau kalian ingin menggunakan resetnya, kalian copot dulu, dan yang ini biarin saja karena ada 2. Mungkin yang ini untuk supply-nya ke power supply, yang ini untuk mencet tombolnya dari sebelah power itu. Jadi ini kita akan taruh ke bagian motherboard ya, yang bagian reset SW nya ini. Reset SW nya sudah saya taruh di depan. Jadi ini saya prosesnya ribet banget tadi karena di belakang ini sangat agak semrawut. Jadi ini PSU nya belum full modular, jadinya kabel-kabelnya ikut nempel di power supply nya. Jadi saya tadi nyopot ini bagian hard disk atau SSD, nyopot ini juga bagian PSU, dan ternyata akhirnya bisa saya taruh di sini tombol reset SW-nya. Jadi di sini ada tulisan tombol reset SW-nya. Untuk tempatnya kalian tempatkan di bagian ini, di bawah tulisan power SW ya. Ada kelihatan kan? Di power SW yang warna oranye ini. Oke, jadi ini sudah kepasang ya. Letaknya di bawah power SW atau yang bagian warna coklat atau orange ini. Kalian lihatnya di kamera apa, tapi di sini warnanya coklat. Persis seperti ini. Jadi sisa 1 di bagian kanan. Oke, jadi saya akan merakit kembali casing saya dan nanti kita akan coba lagi. Oke, jadi PC saya sudah menyala. Saya akan mencoba mencet tombol resetnya apakah berfungsi. Di ini tombolnya. Kita lihat sama-sama. Oke, jadi layarnya sudah berubah ya. Apakah mereset? Oke, jadi mereset ya. Dan cara ini berhasil. Tentu juga mengorbankan RGB yang ada pada bagian sini ya. Ini sudah saya matikan dan ini sudah saya ganti akrilik. Jadi RGB-nya mati. Oke, jadi sekian dulu video yang dapat saya buat tentang tutorial bagaimana mengaktifkan tombol reset pada PC dengan casing Armageddon Limit TR8000 ini ya. Tentu kalian harus mengaktifkan salah satu ya, menggunakan tombol reset yang lebih penting atau tombol RGB atau lampu-lampu yang kalian lebih penting. Mungkin kalian kalau misalnya PC kalian ngehang atau blur screen, kalian tinggal colok stekernya pada PC kalian atau menekan lama pada tombol power di casing kalian. Tapi menurut saya lebih mementingkan, kalau saya sendiri, saya pribadi, saya lebih mementingkan tombol reset daripada mengaktifkan RGB atau lampu-lampu pada casingnya ya. Kalau kalian tahu bagaimana caranya mengaktifkan tombol reset dan juga mengaktifkan tombol RGB pada casingnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, tanpa menambahkan spare part reset selain bawaan pada casing Armageddon Limit TR8000 ini ya. Oke, jadi sekian dulu video yang dapat saya buat tentang tutorial bagaimana mengaktifkan tombol reset pada casing TR8000
8000 ini produknya Armageddon. Silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Saya Ali di channel McIntyre Pro. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.